Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa zamal ahzaba wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas sholihin wa ja'alna minal alimin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal mukhlasin wa ja'alna minas siddiqin muqimas shalah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asbahna bika wa nahya wa namut wa ilaikan nusur. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ain birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukaramin, Bapak Ibu, saudaraku seiman seagama, para calon penghuni surga Firdaus yang saya muliakan. Saya ngamin nak bang 10 tok ya. Lihat ni gak kepingin dah. Dibatin Pak Rafiq. Seandainya Allah itu tidak mampu melihat yang batin manusia, maka doa kita mesti kudu dilafalno. Karena Allah mendengar apa yang ada di batin kita, maka termasuk niat itu enggak usah dikai usolli. Filosofi ini kan gitu. Saya enggak mantep para fikih enggak pakai usolli, ya monggo. Silakan sajalah, enggak usah dibahas. Hadirin jamaah salat subuh. Wajah-wajah yang senantiasa siap menerima Ramadan. Allahumma amin. Doa yang setiap kali Bapak dan Ibu panjatkan, walaupun ini hadisnya dhaif, sejak Rajab kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana balighna Ramadana. Ini walaupun kata para ahli hadis, mohon maaf, saya juga tidak ngerti karena kefakiran saya. Tapi doa itu kan boleh saja. Doa itu mubah. Dongo yo oleh, gak dongo yo oleh. Jadi gak usah dimasalahkan. Mengandung maksud bahwa diberkati di Rajab, diberkati di Sa'ban, balik nyampe di Ramadan. Ini mengandung filosofinya, ya Allah, panjangkan umur saya, sampaikan umur saya 1 bulan di Rajab, 1 bulan di Sa'ban, dan sampaikan, masukkan kami, beri kesempatan kami untuk ibadah Ramadan. Itu kata para ahli. Faham Bapak Ibu? Saya enggak pernah doa seperti itu Pak. Ya enggak apa-apa. Gitu aja repot. Bapak Ibu sekalian, saya muliakan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, pada tahun 2 Hijriah, kata para ahli sejarah, 1,5 tahun Nabi bersama para sahabat mukim di Madinah. Ada yang belum ke Madinah? Sinten yang belum ke Madinah? Ngacung takjak dari DDW. Aku tunggale warabek. Ya Allah, berikan kepada kami yang pernah dan yang belum pernah rezeki, agar kami bisa hadir di Masjidil Haram, bisa ziarah di Masjid Nabawi,
dan berikan kesempatan kami ziarah di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Sampeyan ya tau ndonga ngoten niku? Loh. Ya, sampeyan donga. Kabul dikabul iku urusane Allah. Kita tahu kan ada 3 masjid yang perlu diziarahi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil liyane lho gak perlu. Paham ya? Jadi sing wis tau Mekah Madinah, ya Allah berikan kami sehat, berikan kami rezeki agar kami bisa menyempurnakan untuk ziarah di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Termasuk kula ngiring nate Aqsa niku. Pun mugi-mugi Allah meridhoi kita, rencana kita menziarahi masjid yang disebut Nabi, ziarahilah 3 masjid di dunia ini. Bukan di Turki, Pak. Bukan di Perancis, bukan di Cina, tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan aman semuanya. Saya ulang jemaah sekalian, mohon maaf ini sampai jam berapa Pak Tamir? Ini Pak Tamir ya? Pak Tamir nih Pak Tamir, sampai jam pinten nggih, mohon maaf. Kula ampun ndang mboten ngaji temen iki. Sampai jam pinten? Jam 8. Sanem ya. Langsung isrop nih jenengan. Baiklah sekalian, ahli sejarah. Walaupun ini debatable, walaupun ini masih khilafiyah. Tahun 2 Hijrah atau yang mendekati benar setengah tahun Nabi di Madinah, setelah dari Mekah hijrah di Madinah, maka pada bulan Sya'ban yang lalu katanya tanggal 10, wallahu a'lam. Ini pun juga debatable Bapak. Paham ya debatable nggih? Apa kuwi debatable ya? Bukan khilafah ya. Khilafiyah, ada yang 10, ada yang kurang dari 10. Pokoknya ngono lah, rasa di masalah. Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar diwajibkannya fardu ain likulli muslimin wa muslimatin yang sehat, yang tidak dalam keadaan safar, yang tidak dalam keadaan sepuh, renta, tua, apa? Renta itu bahasa lainnya apa? Tua. Kenapa? Oh, bangga ya Pak. Belitung. Kalau sungkan. Enggak lagi yang sebuah-sebuah ini soe. Ya Allah. Jadi turunnya Al-Baqarah 183 yang menjadi dasar nanti kita diwajibkannya Ramadan insya Allah tanggal berapa Pak? 13. 13 nanti kita akan taruh insya Allah. Insya Allah ini sepakat kira-kira sepakat. Mudah-mudahan lah. Semua sepakat bareng enak. Walaupun ibadah itu gak butuh enak, tapi menurut aturan. Yang kita kenal dan barangkali tidak ada orang muslim yang tidak hafal. Karena bertahun ya guyonannya para jamaah di bawah. Ngaji ini kutiba. Kutiba alaikumussalam. Kutiba. Terus. Oleh karena itu barangkali panjang tidak keberatan, Bapak Takmir yang berkaitan dengan seksi ibadah ini supaya diberi titel masing-masing, Bapak. Tanggal 1 apa, loro apa, telu apa, sehingga tidak tumpang tindih. Di sini begitu Pak ya. Apa diantem krowe sakarmu, munu sakarmu. Yang udah tumpang tindih malah gak nyaman nih Pak. Belak-belak kutiba ya. Saliyane kutiba lho oke. 6.000 ayat. Masa kutiba tok ini dibahas. Wis mblenger kutiba iku. Liyane kutiba lah ono sih. Nah ini kalau enggak diatur, di-manage dengan baik, maka topik-topik Ramadan itu mbulet iku ae. Mana Pak Takmir bagian seksi ibadah ini? Barangkali sependapat dengan saya. Gak usah Pak Rafiq, ya monggo. Kalau tidak maka nanti akan tumpang tindih. Terus, padahal kita berkeinginan 1 bulan yang maghfirah ini, bulan penuh ampunan ini, harusnya diisi dengan topik-topik yang berkesinambungan. Mboten niku ae tok ae. Ini mengira
takmirnya hari ini kudu mempersiapkan diri tentang hal itu. Hadirin sekalian, jadi Al-Baqarah 183 yang kita kenal ini, hafal Bapak Ibu ya? Monggo bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Imam yang banter, Pak Imam. Imam, coba. Imam suaranya CAP, darahnya apa ya? Jane kadrun, kadal gurun katanya. Ya Allah, mudah-mudahan antum sehat walafiat bisa ngimami di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagus Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nek maca ijen-ijen ya bingung niki, Pak. Karena bareng jamaah jadi enak. Artinya sing mboten pate apal ketutup sing apal Pak Kiai niku. Nangane wong sesoleh, wong alim makufat itu cedhaki terus. Saya sependapat di masjid-masjid ini harus dipimpin imam yang hafat. Jadi ayatnya mboten bolak-balik qul a'udzu birabbil falaq kayak bolak-balik qulhu al-falaq an-nas ya. Quran itu 6.600 ayat lebih. Jadi ittisal alif lam mim 5 ayat. Kok 5 ayat, Isya Duhur berapa ayat? Ya terserah imamnya. Karena siring ya. Jadi kalau duhur dan asar boleh, yang tidak suaranya nggak bagus boleh ngimami Pak. Hadirin sekalian, ending dari 183 ini diharapkan nek wis mari poso 1 sampai akhir Ramadan. Saya tidak menyebut 30. Bulan-bulan di kalender Islam itu sama jumlahnya dengan bulan Masehi. At-Taubah 36 yang Bapak Ibu hafal. Mohon maaf Pak, ya diingatkan kalau saya salah. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kualik ya. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah yang ada di kitab Allah adalah isna loro asaron 10. Jumlahnya bener Bapak Ibu? Kali dosa kali. 10 kali. Rolas. Coba saya ingin satu orang yang hafal enggak? Pak Yai sebut dari Muharram Pak Yai. Panjang. Akhiru halas. Sip. Saya pernah ditanya Pak Rafiq, apa wajib ngapal nih bulan-bulan Islam? Wajib napa sunnah napa mubah? Napa makruh Pak Yai? Apa kalau saya nggak hafal bulan-bulan Islam apa saya masuk neraka? Mboten. Tidak ada dalilnya. Tetapi kalau uang Islam iso apal bulan-bulan Islam itu afdol. Mas sampai agamanya apa Islam? Saya mana apa toh? Bulan-bulan kalender Islam. Enggak. Loh. Didengar orang sebelah sana juga aneh. Kita kan semuanya apa ya bulan-bulan Masehi gitu. Apa toh? Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Jupri. Jupri. Monggo sarang-sarang. Sesuk ulangan niki penting dihafal nggih.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Alhamdulillah. Hafalnya Ibu ya, besok betul ya besok. Hadirin yang saya hormati, calon penghuni surga yang saya muliakan, izinkan saya mengutip sebuah penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang wafat pada menurut catatan sejarah 32 Hijriah. Memaknai kata-kata tatakun, takwa itu satu, kata beliau. Taat kepada Allah dan tidak akan berjanji tidak akan maksiat. Paham ya? Taat kepada Allah dan berjanji tidak akan berbuat maksiat. Wah, enteng rabot nih. Enteng ya? Tidak ada kata abot kalau kita niatnya kuat. Paham ya? Kalau niatnya kuat nggak akan berat. Jadi taat kepada Allah. Jadi kontennya takwa itu menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah kontennya satu, taat kepada Allah dan berjanji tidak akan berperilaku maksiat. Maksiat itu apa Pak De? Maksiat itu yang Bapak Ibu tahu apa? Maksiat itu apa? Lawan? Larangan. Oh. Ibu-ibu tahu maksiat itu apa? Sik nak kuis ta Rafiq, sedang terus apa? Cek boten ngantuk niki ya. Supaya sare ini. Mudah-mudahan ada barokah pada subuh hari ini. Maksiat itu laku dosa kecil. Cilik niku nek mboten diusap, nek mboten didilit, akhirnya jadi gede. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hati-hati. Ojo nganggep dosa cilik itu oleh dilakoni, ndak boleh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi memberi contoh. Saben-saben mari sholat minimal 3 kali Nabi memberi contoh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Enten sakniki perkembangan di masyarakat. Nah, contohnya Nabi mboten dinggo moro-moro ila hadrati Nabil Mustafa. Al-Fatihah, tahlil dan sebagainya. Apa enggak boleh para mboten dilarang. Jok keliru. Pituntunan Nabi mari salat iku gak ono titane tahlil. Mari assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahaladzim berapa? 3 kali minimal. Lebeng telu wae kadang-kadang ucul kok. Sesimpel itu, segampang itu, seminim itu istighfarnya. Kadang-kadang mboten dilakoni. Kalau kepengin nambahi para Rafiq tak dawakno monggo. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah boleh. Kalau kepengin sayyidul istighfar para Rafiq, ya monggo. Atau ora kesel karo ngersulo istighfar cek dawane. Ya, jare njaluk sepuro. Ya njaluk sepuro sing sak apik-apike lesannya gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi Ibnu Mas'ud memberikan keterangan bahwasanya konten takwa itu pertama isinya harus, ini namanya program loh Pak nggih. Orang yang bijak adalah ketika masuk Ramadan harus diprogram. Sampai sing manajemen itu orang umum sing duwe. Yang dikenal dengan POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Ditambah lagi oleh para ahli evaluasi. Makanya tadi saya matur panjenengan, kalau ini nggak diprogram, hari 1 tentang iki, hari 2 tentang iki, hari ketiga nanti rancu Bapak. Hasilnya nggak maksimal, mohon maaf. Barangkali masih sudah dikoreksikan, masih waktunya masih agak panjang. Diberi judul masing-masing Bapak.
Jadwalnya dikirim kepada orang yang bersangkutan ben mboten lali. Dene kok munggah kene lali bejane awak ngono wis ben. Ora usah diseneni, kayak jadwal gak didelok ta. Surabaya ini metu cak ngono lah. Itu kan barangkali berkenan. Biasanya ngoten yen sing mboten purun. Aku jadi atur-atur ta. Sak karepe ngajiku. Lele. Manajemen dakwahnya tuh harus ada. Dene tidak berkenan juga usah ngamuk-ngamuk. Kami punya rencana, punya planning ini dengan organizingnya seperti ini. Manajemen rohaniasasinya ada si dakwah yang menyusun dan menghubungi para khatib yang diyakini bisa mumpuni di dalam bidang masing-masing. Kemudian actuatingnya bagaimana? Hari satu dilihat apakah para imam dan para khatib itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Gaya jadwal itu juga gampang loh. Saben bengi judulnya saja atau enggak materinya judul sama tapi materinya satu, materi dua, materi tiga sampai materi akhir Ramadan. Intinya semuanya itu harus menuju yang namanya tatakun. Goalnya akhir Ramadan nanti harus mencetak orang-orang yang bertakwa. Seperti firman Allah 183 yang Bapak Ibu tadi baca. Ini kalau nggak di-planning dengan baik, amburadul Pak. Yakin amburadul. Akhirnya ada pasal pokoknya tarawih para fik. Pokoknya ceramah para fik. Ya sekarang jok ngono dah. Kita harus lebih baik dan lebih baik. Mohon maaf ini PR untuk Pak Takmir. Bagian si dakwah ini. Sehingga para jamaah ini tak atur yang waktu Ramadan ngasih buku nggih. Not Ramadan 1442. Cateti. Oh. Rafiq ngaji iki, Ammar ngaji iki dan sebagainya. Akhir Ramadan dibuka filenya mengingat kembali. Review. Oh, enak seret. Masya Allah. Menjelang takbiran rasa ndelok HP liyane wis iki esek konten 1 bulan di Al-Hikmah subhanallah. Buka kembali seret. Nek delok kadang-kadang akeh laline. Paham ya? Jadi taat pada Allah dan tidak sekali-kali atau berjanji tidak maksiat. Ini mboten gampang loh. Mboten gampang. Tapi jangan ragu-ragu dan jangan gamang. Ingkang mongko kalih harus selalu bersyukur dan hindari kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Alhamdulillah apa lebih berat. Dadi mama dedeh kabeh. Bagaimana kita mensikapi seluruh potensi hidup dan kehidupan kita ini adalah anugerah dari Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab, Allah Al-Alim, Al-Hakim, Al-Mutakabbir. Syukuri, alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, syukur terus di sini, masya Allah. Makanya 1 hari 1 malam itu cukup 5 waktu saja. Ini kan dudu mate Muhammad gak dikaingini enteng ini kadang dinyang itu. Cek dinyang 5 waktu itu njaluk piro cak? Gak oleh papat Mbak Yu. Udah ini salah dak dinyang kok blonjo mlijo dinyang. Piro-piro dadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi seperti itu jemaah sekalian. Perbanyak syukur, hindari kufur. Kufur itu apa sih? Dati lho aja kufur. Apa Mbak Yu? Mbuh. Pokoknya ngono. Paham ya pokoknya nggih. Syukur itu terima kasih, kufur niku mboten terima kasih. Ngoten wong gak tahu nek syukur itu Mas sampean niku sambat tok Kapan sampean terima kasih marang Allah Al-Wahhab iku? Nek didelok kurangane kurang terus nggih ya. Wong iku sawang
Ngawang. Paham ya? Ya. Ingkang ngangkat telu. Masa buka mata ketok mata. Gampang-gampang nggak? Ibnu Mas'ud itu memberikan penjelasan tentang ayat ini gampang sekali. Selalu ingat dan hindari lupa. Nah Bapak Ibu, selalu ingat hindari lupa. Insya Allah nggak lupa Pak Rafiq, tapi rodo-rodo. Podo wae jenenge. Ramadan ini bernilai takwa kalau mulai besok 1 Ramadan itu sampai akhir Ramadan lesane, matane, tangane, sikile, atine, seluruh tubuh ini ajmain derek poso. Sporting anggone poso. Sehingga Nabi nanti dawuh akeh wong poso, umbyuan wong poso tapi gak oleh apa-apa kecuali haus dan apa ya kepengin seperti itu puasa kita pada tahun ini. Makanya kita harus punya program Bapak Ibu yang saya kan calon penghuni surga. Karena disebut juga bulan Quran, maka saya akan ngaji dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sak mampu saya, mudah-mudahan saya bisa khatam. Ini yang betul program ya tahu ngaji. Sampai kadang-kadang teng masjid iku sing ngaji mau wong telu. Pada jajane 50. Sisane takjil bunda ya. Wakeh masyaallah, makanya pirsani. Walaupun pandemi seperti ini, sing kasih takjil tidak akan kurang dan bahkan lebih banyak insya Allah. Ya terus digo apa? Cobalah masjid ini kita muliakan, kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang tadarisul Quran. Jenenge tadarisul Quran. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan bahwa beliau juga tadarisul Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah. Lawan dewi ngaku umat Muhammad ngaji males. Hindari males. Selalu ingat kepada Allah, jangan sekali-kali lupa dari Allah. Sebab nek wis lali karo Gusti Allah, akhirnya hidup dan kehidupan kita ini dipandu sinten? As-syaitan ar-rajim laknatullah wa ala alih. Jangan dikira nek Ramadan itu setan dibelenggu. Jadi sapa? Oh ini rame hadis itu populer sekali itu. Ya ini ngono gak ada setan nak Ramadan. Jangan naik. Malah justru banyak setannya. Ini tenggen kula menika. Surabaya Karang bilang menika. Isuk sampai jam 5 apik Bu. Gak tau misuh. Jarine jak misuh engko mari buka. Ya gak oleh rek. Memang puasa itu gak boleh misuh. Tapi aja terus ngekai jalan keluar, Mas, engko ae mari isak. Ndak boleh. Ini sesuatu yang ketoke gampang tapi nek digampangno dadi ilang iku, Pak. Selalu ingat Allah dan jangan lupa. Bok nek lali niku nun sewu. Wajib Ramadan itu hilang. Wajib hilang apalagi sunnah ya nggak hilang sekali. Hadirin calon jamaah penghuni surga yang saya muliakan. Tiga persoalan ini barangkali mesti kita siapkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Monggo. Menurut kemampuan masing-masing, monggo silakan aja. Ojo sampai Ramadan gak maca Quran belas. HP sampai ludes. Tangi turu durung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusur wis geraya-geraya dhisik. Terus HP-ne diapakno? Terus diwaca. Terus dintekne berapa yang masuk hari ini. Terus subuh jam piro? Wis gak nduk masjid maca HP subuh jam 5 gara-gara maca HP ini isine mlebune ana 100.
SMS. Nun sewu, hati-hati. Syukur itu kontennya taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Menggunakan fasilitas hidup dan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Menggunakan fasilitas ini, Bapak. Oleh karena itu, menurut bahasa bahwa takwa itu mengandung satu, ada usaha memelihara. Napa, Bu? Memelihara. Semua orang yang akan puasa nanti, yo apa carane posoku kudu apik. Minimal dari subuh sampai maghrib. Terus dipelihara Bapak, lisannya, tangannya, matanya, telinganya, hatinya untuk tidak sekali-kali berbuat memelihara. Semuanya berbondong-bondong menuju upaya memelihara. Loh, nek ono ya buat para fik. Ya sing ngomong enteng ya sapa? Wong pahalane sak men gedene ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Masya Allah, sepuro Tuhan ceblok kabeh. Dan Allah akan kasih sendiri pahalanya dalam satu hadis kutsinya. Memelihara, bagaimana memelihara itu? Upayanya harus sungguh-sungguh. Aku nek Ramadan ape jamaah terus 5 waktu dok Masjid Al-Hikmah. Ya Allah, bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dengan asmamu ya Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu ya Allah. Sebut ya Allah kersa paduka paringi daya dan kekuatan kepada saya sehingga saya mampu melaksanakan kewajiban panjenengan puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan tanpa dosa. Nah, Bu, dengan tanpa saged tanpa dosa sedina. Setan ini mboten goblok. Saya paling tidak senang tuh Ramadan ini setan ini dikecrek itu. Saya ngomong ini dasarnya apa? Banyak berkeliaran di Ramadan hadis-hadis yang maksimal doif dan palsu banyak berkeliaran. Tapi disampaikan oleh para khutbah. Kan panjenengan kudu pinter. Harus paham. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Saking derajatnya palsu, ndak kumpulan hadis palsu itu loh yang seperti itu ndak ada. Kata para ahli. Hati-hati, jangan hati-hati. Termasuk turun yang poso ibadah itu. Masjid itu di mana-mana dhuwur atau yang turu itu. Sekarang bagaimana niat dia tidur itu? Kalau niatnya tidur untuk mengurangi maksiat barangkali masih ada pahalanya lah. Tapi niat tidur karena yang lainnya ya sudah puasanya menjadi hanya sekedar alju wal atas saja, rugi. Yang kedua memelihara Bapak Ibu. Jadi takwa itu yang satu menjaga dan kemudian memelihara, terus dijaga terus. Ya apa carane lambeku cek gak misuh. Nek nang masjid insyaallah gak iso misuh ya. Nang jenengan Surabaya ndak mau disalib. Muing. Apa yang Bapak akan katakan? Ayo. Misuh ngono. Metu kabeh Surabayane. DAN CUK ngono ya. Woi, DAN CUK. Pasal. Ya Allah. Ya apa gak mangkel para ya apa gak mangkel disalib dadak ngebal uang tertuin. Masya Allah. Ini imun. Ya Allah, moga-moga selamat. Aja malah elek. Oh, moga-moga tabrak truk. Jepruet. Sampeyan muni apa? Ayo, muni apa? Alhamdulillah ngono. Makanya itu hati-hati tuh. Ada di raja jalanan ini manfaatnya apa? Oh, dari itu sokor.
Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi dongane walaupun dibegituin itu apa? Walaupun gitu doa kemudian selamat, jadi kok nubruk wit asam sing wis 10 tahun, itu urusan lain. Karena dia zigzag, lepas kontrol, cepet. Sirai jek kantil, Bu. Motornya tugel. Yang kedua harus melindungi Bapak Ibu sekalian. Menjaga, memelihara, dan dua melindungi. Ya ini. Ini juga tidak gampang, tapi juga tidak susah sih. Aku harus protek kepada ucapan saya, lambe saya, telinga saya, mata saya, hati saya, kaki saya, untuk tidak sekali-kali berbuat maksiat. Tadi taat dan tidak maksiat. Masya Allah. Nek lambe insya Allah sakit mboten maksiat nggih Ramadan. Waduh. Jadi sing jenenge Ramadan ini semua ikut memelihara, melindungi dan menjaga untuk tidak berlaku maksiat dosa. Karena tidak ingin puasanya hanya sekedar atos dan juk saja. Rugilah anakku. Dilindungi betul Bapak, Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu, ojo buka aurat saenake dhewe. Mohon maaf, begitu keluar rumah ibu-ibu saya muliakan harus pakai busana muslimah. Nah nyapu tok nang arep omah lah baru mosok dak oleh. Sing larang ya sapa? Cuman urusane sampean dosa, pilih ndi? Bapak mau meneng ibuke yo kensi nang arep omah iku. Padahal Pak Kiai ini brabil lewat kene. Mbok blek Pak Kiai kok lewat kene lapo tiba sing ngarepe omah nyapu-nyapu mboten gawe kelambi yang berukut. Ngerti berukut panjenengan? Muslimah. Hati-hati. Ramadan nek iso dan seterusnya pokoknya mutu ke omah wajib. Hati-hati. Wajib berbusana muslimah. Sing lanang ya apa? Iki sing lanang kadang-kadang nggih mboten tepak niki. Ngen kula perumahan niku lho ngene Karang Pilang niku nek pun bar subuh ya geruput. Mudun masjid mulai melaku-melaku. Sing wadon mulai copot busana muslimahnya, sing lanang celana pendek setengah paha. Angsal mboten? Setengah paha loh. Lho ngono ya rumangsa salah. Ora rumangsa salah, iki repot. Wong nek gak rumangsa salah mesti mboten pati bandelok sepuro. Paham ya? Karena tidak merasa salah dan oke saja, akhirnya mboten purun istighfar. Ya Allah. Panjenengan niling wong sing tau haji, gara-gara kesasar. Saya begitu ketemu omahe padahal omahe yang mburi dheke lho. Mau nyer. Masa ketemu Pak Kiai, Mas, apa yang di Mas? Wangsul. Lho pondokmu ndi? Lali. Dijeblek plek. Iki apa? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Terus mencoba muhasabah sepanjang jalan tadi aku mau apa? Sering menghina orang lain yang kulitnya biru. Wong kok kulitnya biru. Sepanjang hidupnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi akan selalu didampingi oleh orang-orang yang berperilaku seperti yang didolimi itu. Remangsane nek kulit coklat luwih mulya. Yang ngerti Bilal kan? Turpannya apa kulitnya? Sahabat Rasul Bilal itu loh. Putih apa kuning? Hitam. Masya Allah. Jangan menghina orang lain. Lambe ini loh. Nah ketemu bang yang gak tepak kudu asnjeb. Tahu asnjeb? Asngap. Asbun. Mohon maaf, aku rawani memperpanjang aku. Hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya menungso iku apa? Tergantung bagaimana dia memanage yang namanya bibir dua atas dan bawah ini. Ini bisa jadi perang, ini bisa menjadi rahmat perdamaian lambe. Hati-hati, hati-hati jemaah sekalian. Hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir bahwa selain yang tadi saya sebut, maka
Takwa niku kudah nggadai sifat khosyah wa khufyah. Takut atas siksa Tuhan dan selalu selalu berharap untuk tidak berperilaku yang tidak diinginkan Allah. Khosyah wal khauf. Terus wedi terus ya Allah. Oleh karena itu harus menjaga, harus memelihara, harus melindungi. 3M ini harus diperhatikan ya mas sekalian. Agar kita selalu takut kepada azab Allah dan selalu berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang 2 menit. Jadi mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Balighna Ramadan ya Allah, aku mohon dengan kasih sayang-Mu, Engkau berkenan memberikan kami umur yang panjang, jamaah masjid ini dan keluarganya, sehingga kami bisa membuat program ya Allah, agar Ramadan 1442 ini menjadi sesuatu yang beda dengan tahun yang lalu. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, calon penghuni surga. Terakhir, izinkan saya mengutip sebuah ayat Ali Imran 134, 35, 36. Nanti dicari Pak. Allah memberikan petunjuk jelas. Ciri-ciri orang mutakin itu yang posone apik itu dari awal sampai akhir itu nanti sidiyung fiku nafisarra wadurra. Berusaha infak ing dalam sempit lang ing dalam lapang. Artinya tiada hari tanpa infak. Wis dilakoni dah. Sempit ya infak, sugih ya infak. Menurut istitoah kita masing-masing. Dadi nek paten iso 10.000, ya lebokno 10.000 aja dintit. Nek tuku pulsa apa Rafiq? Alah, pulsane jurusan akhirat ya wis praise. Gara-gara HP niku nyucawu. Pas ngaji tengah HP lho mau metu sing kuntilanak niku. Hati-hati lho. Di tengah-tengah ngaji muncul lep kuntilanak lewat. Ngono ya didelok itu. Lah Pak Rafiq tahu, lewat dia esok. Hati-hati. Dekaklah sudah. Aku akan pray, Mas, Ramadan aja SMS aku ya. Aku ingin Ramadanku lebih baik. Yunfikuna fis sarak wad dara wal kadhiminal ghaidha. Masyaallah. Ini juga program ya apa carane aku 1 bulan penuh Ramadan nanti aku akan berbuat infak ing dalam sempit lan ing dalam lapang rezekinya. Sempit ya 500 rupiah, nanti infak 500 rupiah. Oh, sing mesti tahu ya. Ya ndak para baik mau wedite, swarga 500 sih lho. Pintune lewat endi iku? Wal kadhiminal ghaidha. Ramadan seluruh tubuh ini nderek puasa, Pak. Mensupport agar puasanya betul-betul kamilatan sempurna. Sampai Allah menegaskan dengan kalimat wal kadhiminal ghaidha. Aja sampai ente ngamukan. Mas, poso mas aja ngamukan. Terus kok mari tarawih ngamuki? Yo. Kayak disempatno aja. Demikian Bapak saya hormati. Sudah ada habis. Nanti selebihnya baca di Ali Imran 134, 35, 36, 37 ya. Wal afina 'anin nas tambah 1 memberi maaf kepada sesama manusia. Ada budaya Bu selama ini di medsos kita, aku njaluk sepuro. Arep yang Ramadan. Oh, apik juga ya. Wal afina 'anin nas. Memberi maaf kepada sesama manusia. Mas, Pak Yai, saya minta maaf. Barangkali 1 tahun ini saya selalu misui panjenengan. Apalagi pada Allah, ya Allah Al-Ghafur, beri kami maaf ya Allah atas segala dosa-dosa saya. Dan kami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat. Allahumma amin. Demikian sekilas info hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Silakan ambil yang baik, lemparkan jauh-jauh yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita bisa masuk Ramadan dan ibadah dengan sempurna. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.